Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kali ini, kita berdoa dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ingatkan, silahkan kalian mengabsen di grup IPS ya. Absen sesuai dengan jam belajar kita. Lewat dari itu ibu anggap alfa. Baiklah anak-anak, materi kita sekarang tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Silakan kamu buka buku kamu halaman 173. Ya. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu dapat menjelaskan keunggulan-keunggulan ekonomi yang ada di negara kita yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, Ibu lanjutkan. Sudah kamu buka bukunya? Baik. Ya, sambil diikuti dibuka bukunya. Nanti juga akan Ibu berikan PowerPoint untuk kalian, rangkuman dari materi kita hari ini. Kita lanjut ya. Indonesia memiliki banyak sekali keunggulan di bidang ekonomi. Nah, keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia di bidang ekonomi tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Apa saja itu? Lihat di buku kamu. Yang pertama itu ada PT Freeport. Nah, sudah dibuka bukunya? Itu adalah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Copper and Gold Inc. PT Freeport Indonesia yang menambang, memproses, dan melakukan eksploitasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Jadi Indonesia ini sebenarnya sangat kaya karena memiliki penambangan emas yang sangat besar. Di mana letaknya? Di mana letaknya? Di Papua. Ya. Nah, baiklah anak-anak. Yang kedua adalah perusahaan tambang minyak negara. Indonesia banyak sekali memiliki kilang-kilang minyak. Ya. Seperti di Wonokromo, Pangkalan Brandan, Cepu, Balikpapan, Pelaju, dan Sungai Gerong. Indonesia banyak sekali memiliki tambang-tambang minyak. Nah, tambang-tambang minyak yang ada di Indonesia ini dipergunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Ya. Nah, ada beberapa tambang minyak yang berkaitan dengan operasi kilang minyak ini. Ya. Perusahaan tersebut dikategorikan sebagai salah satu pusat keunggulan ekonomi negara kita. Indonesia saat ini mengimpor banyak sekali minyak mentah dan bahan bakar minyak bumi. Ya. Nah, jumlah kapasitas kilang yang terpasang di Indonesia hanya mencapai 1 juta barel per hari, sementara kebutuhan BBM di Indonesia diperkirakan mencapai 1,5 juta barel per hari. Jadi walaupun kita memiliki banyak tambang minyak, ternyata kebutuhan masyarakat Indonesia melebihi dari apa yang dimiliki sehingga perlu mengimpor. Nah, kalian lihat di buku kalian ada Pangkalan Minyak Brandan, kemudian Pangkalan Minyak di Dumai, kemudian di Cilacap, Balikpapan, dan Kilang Kasim yang dibangun di atas areal seluas kurang lebih
80 hektar. Nah, itu adalah kilang-kilang minyak yang ada di Indonesia. Kemudian kilang minyak Balongan, kilang minyak Cepu. Nah, tadi sudah kita lihat sepintas tentang pertambangan emas, minyak. Kemudian apa lagi yang kalian tahu? Lihat di buku. Kemudian ada batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Itu adalah seni budaya asli Indonesia yang memiliki nilai seni tinggi dan menjadi bagian dari budaya Indonesia. Ya. Nah, batik Indonesia secara teknik, teknologi, serta mengembangkan motif dan budaya yang terkait. Nah, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Itu sudah ditetapkan oleh UNESCO tentang keberadaan batik Indonesia. Nah, batik di Indonesia dibagi menjadi 3. Ada batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Tentunya kita juga senang sekali dengan motif-motif batik yang ada di Indonesia. Dan itu harus kita lestarikan dan kita harus bangga memiliki batik Indonesia. Dan kita harus menjaga jangan sampai budaya Indonesia dicuri oleh bangsa asing. Nah, kita lanjut. Apa pengaruhnya pusat keunggulan ekonomi tersebut? Nah, yang pertama kita lihat migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara menyebabkan setiap negara memiliki keunggulan ekonomi yang mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Terjadi pergerakan yang mencakup sumber daya berupa barang dan komoditas antar negara. Terjadilah perpindahan penduduk. Nah, mobilitas penduduk yang sifatnya sementara dapat dibedakan menjadi komutasi dan sirkulasi. Mobilitas penduduk yang sifatnya menetap atau permanen disebut migrasi. Ya, contoh, keberadaan PT Freeport mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk Papua. Kemudian transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Jadi kita harus terus berinovasi untuk memperbaiki sarana dan prasarana transportasi. Pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Terus melakukan perbaikan-perbaikan. Terus melakukan inovasi ya, untuk menjadi lebih maju. Ya, nah masing-masing transportasi memiliki keunggulan. Ya, transportasi laut memiliki keunggulan tersendiri, transportasi pesawat terbang memiliki keunggulan tersendiri. Kemudian yang di darat pun memiliki keunggulan tersendiri. Yang selanjutnya adalah lembaga sosial ekonomi. Di masa global sekarang ini, bangsa Indonesia sedang mengalami sebuah perusahaan yang besar di berbagai sektor. Ini dibuktikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk saat ini kita harus mantap untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi supaya kita tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Dengan menguasai teknologi, televisi, komputer, internet, serta media cetak yang lain, yang menyebabkan masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses informasi baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi kita tidak boleh
gaptek. Kita harus belajar tentang teknologi ini. Kemudian pendidikan. Globalisasi di bidang pendidikan, di bidang ekonomi juga mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Maka kalian harus pandai, kalian harus pintar, kalian harus terdidik, karena kalian adalah bagian terpenting dalam pembangunan nasional. Kalian pandai, kalian pintar, kalian bisa bangun negara kita menjadi negara yang lebih maju, negara yang berakhlak mulia, negara yang memiliki orang-orang pandai, para cendekia yang berakhlak mulia dan memiliki iman dan takwa. Kemudian pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja sehingga memperluas lapangan pekerjaan. Ya, nanti akan Ibu tayangkan PowerPoint-nya dan kalian juga bisa baca di buku. Yang Ibu jelaskan hanya berupa rangkumannya saja. Bagaimana anak-anak? Ibu berharap kalian tidak puas, sehingga kalian terus akan mencari dan mencari lebih dalam lagi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kalian bisa baca bukunya berulang-ulang, kalian juga bisa menyimak nanti PowerPoint yang akan Ibu berikan. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu tentang materi pelajaran kita hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan. Boleh melalui WhatsApp, boleh juga kalian voice note, WhatsApp juga. Nah, silakan, bebas. Seperti biasa nanti akan ada tugas yang Ibu berikan. Ibu berharap kalian semua aktif untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Bagi yang belum menyelesaikan tugas-tugas, Ibu harap segera diselesaikan dan di-share ke Ibu, karena waktu terus berjalan. Nilai-nilai kalian sudah ada beberapa, kalau nggak salah sudah 3 kali kita melakukan penilaian. Kalian sudah punya 3 nilai. Bagi yang merasa belum lengkap nilainya, silahkan bertanya pada temannya. Atau silahkan kamu lihat lagi di grup tugas-tugas apa yang belum kalian selesaikan. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.